Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel Poppy Gerek. Oke, di sini saya sedang berada di bengkel BST 290 yang katanya ini lagi viral di Kabupaten Blora. Oke, penasaran? Saya juga sangat penasaran. Malam ini kita langsung gerbek bengkel ini dan tanya-tanya langsung kepada BST 290-nya, mekaniknya. Oke, kita gerbek. Di sini banyak motor-motor spek-spek los. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Kebetulan di sini tadi saya akan tanya-tanya seputar ilmu balap, ilmu tentang otomotif dan pengalaman Mas Basit bengkel gitu. Boleh kan Mas? Oh, monggo langsung aja. Siap. Terima kasih Mas. Iya. Sambil ngopi nggak ini? Iya, sambil ngopi. Siap, Pak. Bikinin kopi dulu. Oke guys, jangan skip, ikuti keseruannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke Mas Basit, terima kasih atas waktunya. Bisa perkenalan diri dulu Mas. Perkenalkan, nama saya Basit Satria Wibowo, bisa dipanggil Basit. Basit. Basit, Oke Mas, ya. untuk umurnya berapa Mas? Umur 22, Mas. 22, wah masih enom banget. Iya, ya masih Muda maksudnya. muda. Sudah punya saya belum Mas? Ya sebenarnya ya sudah, tapi ya gimana lagi. Ditinggalkan. Oke Mas. Ditinggalkan Mas. Oke Mas, pertama kali bengkel itu tahun berapa Mas? Saya itu awal bengkel tahun ya 2012 kalau nggak salah. Pas masih SD. Ya 2000 berapa ya? SD itu berarti saya umur ya sekitar SD kelas 5 itu berarti umur ya 2012 kalau nggak salah. Oh iya Mas. Itu ngikut orang atau gimana Mas? Itu bengkel keluarga Mas. Bengkel keluarga. Bengkel keluarga ya. Tepatnya siapanya Mas? Kalau itu sama Om sama Pak D. Oh dari dulu berarti omnya itu sudah buka-buka bengkel itu Mas? Udah ya, kalau dulu udah punya nama lah. Iya. Pak D sama Om. Itu bengkel racing atau harian Mas? Ya semuanya Mas. Racing ada, harian ada, traktor, terus selepan juga bisa. Elektronik juga bisa. Pesawat tempur juga bisa Mas? Insya Allah kalau ada. Keluh kesah selama bengkel itu gimana Mas? Kalau di sini itu tempat bubut Mas. Yang utama itu tempat bubut, terus spare part itu susah Mas. Semuanya online. Nggak ada di sini, itu terpencil soalnya. Jadi agak susah lah. Mau beli sesuatu itu harus nunggu gitu. Oh berarti kendalanya itu Mas ya, di tukang bubut itu antrinya lama? Ya antri lama, tapi ini alhamdulillah udah bisa beli, tapi belum tak bawa ke rumah soalnya belum ada tempat. Masih cari-cari ruko, belum ada. Ya kemudian hari semoga bisa didatangi langsung Mas. Ya Amin. Insya Allah. Ya nunggu tempat aja Mas, belum ada yang cocok tempatnya. Kalau udah cocok mungkin udah bisa pulang. Selanjutnya rata-rata di sini itu ngerjain motor apa saja Mas? Kalau di sini sih ya kalau sekarang paling Herek ada, terus RX, Ninja, terus spek-spek road race juga ada, gestrek. Cuma itu sih Mas. Dan apa yang dikerjakan Mas? Kalau motor 2 tak apa yang dikerjakan? Motor 4 tak biasanya apa yang dikerjakan? Kalau dikerjakan ya semua sih Mas. Kayak rasio, kruk as, porting. Kalau 2 tak sih porting, rubah head. Terus
setting membran, karbu. Terus kalau patak ya kayak noken. Iya. Tempelannya diganti, seker ganti, kompresi dipadetin, krukasnya dibelen ulang, rasio ditata. Udah, itu aja sih Mas. Sama pengapian, yang penting pengapian. Oh iya Mas. Terus spesialis 4 tak atau 2 tak Mas Basit ini? Kalau saya sih semua saya ya nggak spesial sih Mas, ya bisa gitu aja. Kalau spesialis enggak sih. Ya ngikutin umum aja sih Mas, ngikutin yang sedang ramai aja. Yang paling dominan Mas? Kalau sekarang sih ya herek-herek kayak gini Mas. Oh, ya iya. mulai rame kayak noken as gitu. Lagi rame ya Mas ya? Ya sama lagi rame juga. Terus orderan ya alhamdulillah lumayan lah. Dan di sini itu menerima ngerjain apa saja Mas? Di sini paling ya mesin satu set gitu sama setting-setting pengapian. Terus ya udah itu aja sih Mas. Kalau luar saya udah nggak nerima, paling mesin-mesin aja. Oh iya Mas. Dan untuk biaya pengerjaan dana pelajar itu kira-kira berapa ya Mas? Kan biasanya banyak anak-anak pelajar itu yang ingin motornya harian enak atau sudah berup gitu. Kalau coba ya. Lanjut Mas. Kalau untuk dana pelajar paling ya kalau nggak ekstrim sekitar 1 juta udah bisa. 2 juta lah. Maksimal 2 juta udah enak. Iya Mas, oke. Untuk 1 juta itu apa saja ya Mas yang dikerjakan? Ya paling ganti seker, porting, noken, udah itu sama kampas-kampas ganti baru. Yang penting kan uangnya lancar Mas itu. Ya yang penting sama aja sih Mas. Kalau bikin spek untuk balap bisa nggak Mas? Insya Allah bisa Mas kalau resmi. Kalau liaran saya nggak begitu saya fokuskan, soalnya ya rawan Mas kalau liaran itu. Sama polisi juga sama warga itu rawan. Mending resmi aja. Oh ya Mas. Berarti kalau resmi bisa mengikuti ya Mas ya? Ya insya Allah. Oke. Insya Allah mengikuti Mas. Ya lihat-lihat situasi aja sih Mas. Ya insya Allah bisa. Ngopi oleh lo Mas, ora sepuh waneng iki. Pengalaman balap apa saja Mas? Kalau saya dulu itu pernah ikut gas track Mas. Gas track? track iya. Gas Ya. track itu Balap itu loh yang di tanah itu loh Mas. ya jongki atau mekanik Mas dulu waktu gas track itu? Ya joki ya mekanik semuanya Mas. Lengkap berarti Mas ini? Saya kerjain sendiri, saya naikin sendiri. Alhamdulillah Mas. Hancur motornya. Ya, hancur. ya pernah dapat juara juga pernah, tapi kebanyakan hancur Mas. Soalnya gimana, saya persiapan sendiri, krunya cuma 2, jadi ya mau gimana lagi. Hancur semua. Berarti jongki sendiri, garap sendiri, Oprek sendiri. Akhirnya mumet. Ya gimana? Ya gitu Mas. Oke Mas. Terus Mas ambilin Mas. Mana? Diplomat Mas. diplomat. Iklan sih Lur. Motor terkencang yang pernah dibuat Mas? Ya kalau kencang sih enggak sih Mas, ya relatif lah Mas, ya mengikuti teman-teman. Paling ya Herring ini ada, Fish Air, Jupiter dulu, tapi sudah nggak pernah bikin sih Mas. Ninja, tapi udah nggak pernah bikin. Oke, terima kasih Mas. Dan saya lihat-lihat di sini tadi itu banyak mesin-mesin yang antri, masih belum dikerjakan. Dan motor-motor banyak di sini itu sebenarnya spesialis ngerjain apa tuh Mas? Atau noken atau porting gitu? Kalau saya sih enggak sih Mas, semua saya terima kalau saya bisa. Ya kalau nggak bisa tapi dipaksa ya tetap saya usahakan. Ya yang penting sabar intinya, soalnya kan riset dari nol itu agak ribet. Ya paling sharing-sharing sama temen gitu, biar apa namanya kayak pengetahuan baru lah, biar tahu oh ini mesin ini mintanya gini, biar tahu gitu aja. Biasanya kalau mesin pengerjaan dari nol itu berapa hari Mas? Atau tidak bisa dikira-kira? Kalau mesin ya nggak bisa dikira-kira Mas, lihat tukang bobotnya gimana, tukang setruk, sudut klep, itu kan lama Mas.
Kecuali kalau punya sendiri ya insya Allah 1 bulan mungkin jadi mas. Soalnya di sini kan kayak tukang bubut, tukang stroke, sudut klep kan susah mas. Jadi ya harus kirim-kirim. Oh iya mas. Kalau standaran sih paling nggak ada ya sekitar 1 bulan sih, 1,5 bulan, 2 bulan segitu. Kalau tune up full paling sekitar ya mungkin hampir setengah tahun sih mas. Hampir setengah tahun, bener hampir setengah tahun. Soalnya ya gimana lagi, di sini susah semua mas. Mau cepet nggak bisa. Oh iya mas. Untuk pengerjaan mesin itu pasrah atau bikin sendiri gitu mas? Kalau untuk keruk as saya percayakan sama teman saya mas. Soalnya kan dia tukang stroke, terus saya suruh nyetruk lah. Kalau untuk yang lain-lain sih kayak porting, kan itu saya bikin sendiri. Kadang ada juga yang minta porting noken aja, terus kirim head aja juga ada. Suruh porting, suruh bikin noken, terus setting pengapian juga kadang ada. Bawa apa CDI gitu, kadang ada. Oh iya mas. Itu bawa motornya sekalian atau bisa kirim-kirim, dikirim headnya saja sekalian burungnya atau gimana mas? Ya tergantung sih mas, kadang ada yang kirim mesin 1 set itu ada, sama motor juga ada, terus head aja juga ada, noken gitu ada. Sementara ini kirim-kirim paling jauh ke mana saja mas? Kalau paling jauh ya paling Kalimantan, Sumatera itu ada, Sumatera ada. Sulawesi juga ada. Ya paling ya yang kenal aja sih mas, Makassar gitu. Ini rencananya saya mau garap karisma saya mas. Boleh mas? Ya boleh aja, yang penting sabar sih mas. Siap mas. Berarti yang penting intinya sabar Ya sabar gitu. sabar, yang penting sabar sambil ngopi. Oh siap. Terus untuk alamatnya lengkap itu sini itu mana tuh mas? Alamatnya Jalan Derkuku 2 nomor 4 Perumnas Karangjati, Blora. Kecamatannya Blora Kota, Jawa Tengah. Oh berarti tengah kota mas ini? Ya tengah kota, posisi tengah kota. Untuk IG-nya apa mas? IG-nya @basit_sw sama @bst290_project_kabayan. Oke mas. Dan di sisi lain garap mesin itu bisa melayani apa mas? Atau ribbon stok atau gimana? Atau pemasangan apa gitu mas? Ya kalau saya dulu pernah garap-garap skok juga pernah, tapi sekarang udah tak pasrahin sama orang mas, nggak bisa megang soalnya. Di samping kerjaan mesin banyak juga kayak kadang butuh holiday juga mas. Jadi ya mending tak pasrahin sama teman aja, ya mungkin rezeki harus dibagi-bagi mas. Oh ya, berarti sebenarnya dulu itu juga pernah buka bengkel ribbon skok juga? Pernah. Ya belajar sendiri sih mas, autodidak sambil tanya-tanya temen. Oh iya. Sambil kayak pengapian dulu, elektronik juga bisa, tapi udah lama, udah off lama, udah nggak mau ngerjain lah intinya, takut nggak bisa ngerjain mas. Nanti terus ada yang ngomong gini kan, jadi gimana sih mas, nggak enak saya. Untuk Mas Basit sendiri mungkin ada project mas untuk motornya sendiri? Kalau motor sendiri sih sebenarnya ada mas, tapi ya belum bisa megang. Untuk motornya apa mas? Motornya basicnya Prima, tapi mesinnya nggak Prima, mesinnya Karisma. Untuk CC-nya? CC-nya sekitar 300. 300 Buat mas? ya, tapi buat harian, nggak buat balapan. 300 harian. Tapi itu ya masih dalam proses mas, belum jadi. Tapi udah ya kalau mesin sekitar 50% mas. Soalnya kemarin kan rasionya sudah sold out, jadi ya nunggu bikin rasio lagi. Oke mas, mungkin cukup itu mas tanya jawab dari saya. Terima kasih ilmunya dan semoga pengalamannya bisa untuk pengalaman teman-teman yang melihat video ini. Semoga bengkel Mas Basit BST290 ini bisa berkembang lebih baik lagi mas. Untuk teman-teman yang ingin apa lur sing pengen ngerjak nih mesin, yo iso langsung datang ke BST. IG-nya saya cantumkan di sini. Alamat map juga ada, Ya. mapnya juga ada. Nama mapnya apa mas? Map di Google itu BST290 Project Garage. Udah ada alamatnya lengkap sama foto-foto juga ada. Mungkin ada pesan-pesan untuk
teman-teman yang di luar sana yang sesama bengkel atau penggemar otomotif? Ya kalau untuk bengkel sendiri kan saya juga pemula, yang penting semangat, terus jangan menyerah kalau ada masalah lah intinya. Kadang kan yang namanya juga pemula, kadang ada masalah sedikit itu udah apa namanya, udah lelah, udah nggak mau mikir gitu ya. Kalau bisa janganlah, tetap semangat, terus sharing-sharing sama yang lebih senior. Terus ya yang penting kalau mekanik pemula kayak saya sih yang penting semangat sih, sama riset terus lah, intinya jangan sampai lelah. Oke Mas, mungkin cukup segitu. Terima kasih ilmunya Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, mungkin cukup segitu dulu video dari saya. Tapi sebelum video saya akhiri, kita lihat dulu di bengkel ini. Wah, ini ada mesin GL. Iya, GL. Iya, mesin motor ngadeg. Karisma. Rada kelong iki. Banyak guys. Wah, sampai ini guys. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Ada kruk as. Mentan semua. Itu slip engine. Slip engine belum jadi. Sampai kepotong ini. Project ini juga. Sini guys, masih banyak lagi di sini. Oh, ini kop mau disudutin. Belum selesai juga. Antrian banyak sekali, sekop. Di luar masih banyak motor-motor, ada Revo, Pitung, GL, CB, GL100, GL100 yang duwe sok. CB, Herek, CB Herek. BST guys. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tonton video saya di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.